Mohon perhatian Bapak Ibu yang masih berdiri di luar, disilakan untuk mengambil tempat karena sesaat lagi acara akan segera kita mulai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali acara kita pada malam hari ini kita saksikan bersama video almarhum Andi Darussalam Tabussalam. Saya, lebih dari itu, Wang Cak pula lah yang duduk mendampingi saya di atas pelaminan saat resepsi perkawinan. Beberapa waktu yang lalu, di tempat ini, di Playmaker, Menteng, Jakarta, Wang Cak menyerahkan bukunya kepada saya. Di dalam buku ini, Wang Cak menuliskan pesan kepada saya. Adik Opan yang saya banggakan, berujar orang bijak, selama matahari masih terbit di timur dan tenggelam di barat, selama itu pula manusia pasti berubah. Selamat jalan, Tuang Salam. Insya Allah segala pesan baikmu akan terus terngiang di kepala saya. Dan mohon maaf, hingga akhir hayatmu, adikmu ini belum sempat membalas segala budi baikmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saat ini tentu kita semua kehilangan sosok yang kita sayangi dan kita banggakan. Yang pasti saya bisa katakan bahwa Tuang Andi Darussalam Tabussalam adalah orang yang sangat baik. Perkenalan saya dengan Tuang Salam sudah cukup lama. Sejak saya masih bermain, saya ingat saya setelah selesai Soeharto Cup tahun 75 sampai sekarang, sampai almarhum meninggal, itu tidak pernah saya putus. Oleh karena itu, saya pribadi, keluarga, dan teman-teman pesepak bola di Sulawesi Selatan bahkan di Indonesia sangat kehilangan. Tuang Salam ini adalah yang paling banyak mewarnai kehidupan saya, baik di karir sepak bola saya maupun di karir birokrasi saya. Biasanya Tuang Salam ini adalah orang yang
kadangkala keras, tapi tidak kasar. Orangnya tegas, disiplin, dan kalau perintah selalu harus cepat. Tapi sangat beretika. Dia sangat menghargai dan kadangkala sesuatu hal yang kita ingin lakukan tidak mampu, dia katakan mampu. Wassalam ini adalah orang yang selalu optimis, meskipun dalam kondisi terpuruk, tapi dia tidak pernah mau kalah. Selalu harus kita menang. Wassalam ini adalah sosok yang peduli, baik pribadi, keluarga, maupun dalam sepak bola. Seingat saya, 3 anak saya semua nikah, dia yang menjadi saksi. Oleh karena itu, Pak Salam ini dengan segala kekurangan dan kelebihan, menurut saya adalah orang yang sangat baik. Saya sering bercanda sama Wassalam. Di buku pertamanya itu, ibarat pesepak bola, dia adalah seorang destroyer yang kadangkala kalau kita baca dengan judul bukunya multidimensi, Wassalam ini ibarat pemain. Dia adalah destroyer yang terkadang dapat kartu kuning dan bahkan kartu merah. Tetapi di buku yang kedua ini adalah buku di mana beliau memperlihatkan dirinya bahwa bagaimana hubungan dia dan Tuhannya. Oleh karena itu, saya banyak sekali apa yang ingin saya sampaikan, tapi terlalu banyak. Tapi yang pasti, Pak Andi Darussalam ini menurut saya dan pribadi saya adalah orang yang sangat baik. Andi Darussalam ini dia telah mengelola penyakitnya yang begitu rumit, begitu banyak, sehingga dia tidak pernah kelihatan dia putus asa. Saya dengan Pak Andi Darussalam saat-saat terakhir, dia selalu video call sama saya dan sering memberikan doa-doa. Ancu, kau baca ini Ancu, ini doa sangat bagus, ini doa sangat mujarab. Dan terakhir tanggal 2 Agustus ketika masih di Rumah Sakit Crestelina, dia video call saya dan dia katakan, Ancu, doakan saya sakit. Nah, kasih tahu keluarga supaya mendoakan saya. Dan terakhir, ketika Depo telepon saya jam 11.45, dia sampaikan bahwa Om Sam, uang sudah tidak ada. Maka saya segera ke Rumah Sakit Wahidin, dan ketika saya masuk ke dalam untuk mengangkat jenazahnya, saya teringat ketika saya datang di rumahnya, kemudian Wassalam tidur di sofa atau di kursi. Saya lihat begitu tenang, dan saya tidak membayangkan bagaimana Wassalam, dan tidak ada lagi kata-kata, Ancu, cerita kau dulu Ancu, cerita kau dulu Ancu. Dan dia tertidur, tapi begitu saya mau tinggalkan, dia terus terbangun
Kau mau kemana, Ancu? Cerita kau dulu. Dan ada satu ciri khasnya yang selalu dia katakan. Kalau saya berhenti cerita, dia katakan, terus, dan dia tertidur. Dan kali ini, pada malam itu, saya tunggu, dia katakan, Ancu, kau mau kemana? Cerita kau dulu. Ternyata, dia sudah tertidur pulas. Dan meninggal. Inilah pengalaman saya dengan puasa. Masih banyak lagi, tapi saya tidak bisa terlalu banyak mengungkap ini karena saya selalu dalam kesedihan. Yang pasti, wassalam, surga tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Saya selalu sadari bahwa di dalam perjalanan hidup itu, pertama kali saya kena disuruh cuci darah, saya tidak pernah merasakan bahwa itu adalah siksa dari Allah. Saya tanamkan diri saya bahwa saya bersyukur Allah kasih saya sakit. Kalau tidak, gimana kehidupan saya? Sekarang aja masih begini-begini, bagaimana kalau rumahnya tidak dapat itu semuanya? Jadi itu adalah pelajaran yang Allah berikan kepada saya.
Karena hidup saya sangat singkat. Kalau saya tidak cuci darah, ya saya mati karena keracunan. Tapi itu berjalan. Saya nikmati cuci darah itu sebagai karunia yang Allah berikan kepada saya untuk bisa makin mendekatkan diri kepada Dia. Inilah perjalanan dari aku dan Tuhan. Ini proses yang berjalan terus. Saya singkat itu semuanya. Di dalam membuat buku ini, ada hal-hal yang mungkin orang lain tidak bisa dapatkan. Tetapi sebetulnya, di balik musibah itu ada hikmah. Dan Allah tunjukkan itu kepada saya. Saya bisa rajin baca Quran. Pada waktu saya sakit, cita-cita saya cuma satu. Kalau satu saat Allah ambil saya hanya minta husnul khotimah. Itu selalu saya minta. Dan saya selalu berharap pada waktu saya diambil, saya sedang mengaji, membaca. Hati ini hanya rindu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat keluarga besar almarhum Bapak Andi Darussalam Tabussala, yang kami hormati teman, kerabat, dan sahabat almarhum, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kullu nafsin za'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lisyaru al dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih sempat diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir dalam acara takziah dan doa bersama malam ke-7 atas berpulangnya ke rahmatullah almarhum Bapak Andi Darussalam Tabussala, Senin 23 Agustus 2021. Untayan salam dan salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Rasul terakhir penerima mujizat teragung, yaitu Al-Quranul Karim. Semoga kita tergolong ke dalam umat yang senantiasa membaca dan mengamalkan kandungan kitab suci Al-Quran. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali acara kita pada malam hari ini kita akan mendengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Al-Ustadz Haji Bahri Waru, Qori juara 1 internasional tahun 2002 di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا العذاب الخلد بما كنتم تعملون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي
إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية جنتي ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita ikuti bersama testimoni sahabat almarhum oleh Bapak M. Nigara, wartawan senior sepak bola nasional. Saya M. Nigara, wartawan olahraga senior. Saya mengenal Bang Adi sejak 1985, selepas pertarungan antara Makassar Utama melawan Kaprina. Kami sangat dekat, bahkan sayalah wartawan sepak bola yang pertama dekat dengan Bang Adi. Kemudian baru beberapa teman, ada Edi Lahengko, kemudian ada Isyanto, ada Barce, ada lain-lain. Jadi saya kebetulan mengikuti jejak Makassar Utama sejak Makassar Utama berada di Divisi 2 Liga Galatama. Bersama Semen Padang waktu itu lolos ke Liga 1. Bang Andi merupakan sosok orang yang sangat baik. Orang yang peduli dengan teman-temannya, orang yang tidak boleh melihat temannya susah, orang yang selalu memberi bantuan kepada siapapun buatnya. Tapi Bang Andi memang tidak banyak orang yang bisa memahami Bang Andi, karena Bang Andi memang orangnya tidak pernah tedeng-aling-aling. Suka dia bilang suka, tidak dia bilang tidak. Kepergian Bang Andi terus terang membuat luka buat kami teman-temannya, sahabat-sahabat, terutama saya berhubungan dengan Bang Andi terakhir pada tanggal 4 Juni menjelang beliau pergi ke Makassar dan tidak pernah kembali lagi ke Jakarta. Saat ini Bang Andi sudah berpulang. Kesedihan terus menghantui kita, suka atau tidak, langsung atau tidak langsung. Kita kehilangan sosok orang yang berani, orang yang tidak pernah takut dengan apapun kecuali dengan Allah. Bang Andi, semoga Allah menerima engkau apa adanya. Allah ampuni seluruh dosa-dosamu. Allah tempatkan engkau di sisinya yang terbaik. Amalmu menurut kami cukup baik. Selamat jalan Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan mewakili keluarga almarhum Bapak Andi Darussalam Tabusalla yang akan disampaikan oleh Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Safri Samsudin. Dengan hormat disilakan.
Juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kementerian Pertanian Pemprov Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Pemkot Makassar, kepada segenap insan olahraga, khususnya masyarakat sepak bola, dan juga Palang Merah Indonesia Sulawesi Selatan, tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mewakili keluarga almarhum, perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada para sesepuh, bapak-bapak dan ibu-ibu, serta saudara-saudara, para sahabat almarhum, atas kesediaan meluangkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini mendoakan almarhum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadahnya dan diampuni dosanya, serta dilapangkan kuburnya, dan almarhum diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan husnul khotimah. Kami sekeluarga menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, baik sejak proses pemakaman maupun selama acara takziah malam ke-7 malam ini di kediaman almarhum Haji Andi Darussalam Tapusala ini. Demikian sambutan mewakili keluarga pada malam takziah malam ini. Saya menyampaikan terima kasih dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Tazkiratul Maut yang kami muliakan, selanjutnya kita saksikan bersama video almarhum Bapak Andi Darussalam Tapusala dalam ADS di Mata Mereka.
Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti bersama disampaikan secara virtual. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil qail alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil mi'ad wa ba'du. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam usi nafsi wa iyyakum bitaqwa. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina. Bapak Andi di rumah kediaman kami mengawali dengan menyampaikan di Darussalam Tabussala seraya memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berkenan merahmati, menerima bagi seluruh keluarga, handai tolan, kerabat, sahabat dan kita semua yang ditinggalkan untuk bisa menyiapkan amal-amal terbaik dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari dengan keadaan yang lebih baik insyaallah. Di dalam Al-Qur'an ada satu ayat yang sangat menarik dari kejadian-kejadian yang kita alami dalam kehidupan, khususnya bila hadir kematian ataupun kehidupan di sekitaran kita. Di Quran dibincangkan oleh para ulama dan dimintakan untuk didawamkan, dibacakan, dan di antara fadilahnya memberikan penerang-penerang terbaik saat kita kembali kepada Allah di alam kubur kita khususnya. Di ayat yang kedua Allah berfirman, "Huwallazi", dialah Allah yang telah mencipta kematian dan juga kehidupan untuk menguji hamba-hamba Allah yang masih hidup itu, siapa di antara mereka yang mampu belajar dari peristiwa kematian itu ataupun kehidupan di sekitarnya untuk meningkatkan amal-amal terbaik sebagai persiapan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua yang sangat menarik dalam ayat ini, keluarga sekalian. Yang pertama, dalam kaidah dasar bahasa Arab, biasanya secara normal, secara psikologi, kehidupan dan kematian selalu tersusun secara standar diawali dengan tangan kita. Ya, bila kita katakan misalnya, mana yang lebih dulu kehidupan ataupun kematian, kita akan katakan seorang pasti hidup dulu, baru kemudian meninggal. Kehidupan dulu, baru kemudian wafat. Tapi di ayat ini, Allah menampilkan kematian di awal dan mengakhirkan kemudian diksi kehidupan. Allah sampaikan, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayat." Dialah Allah yang telah mencipta kematian dan kehidupan. Diawalkan, kemudian yang normal seakan diakhirkan. Mengapa kematian itu diawalkan dan kehidupan hayat itu diakhirkan? Dalam ilmu balaghah pendekatannya seakan memberikan kesan kepada kita. Kehidupan itu diakhirkan susunannya di ayat ini seolah memberikan kesan secara psikologis bahwa setiap manusia itu pada umumnya ingin selalu hidup lebih panjang, hidup lebih lama. Hampir mustahil dan hampir tidak ada orang yang ketika ditanyakan apakah engkau ingin meninggal saat ini atau esok lusa, pada umumnya seseorang akan berpikir untuk memiliki kehidupan yang lebih panjang dulu, mempersiapkan bekal lagi, bisa beraktivitas kembali, hidup esok lusa, pekan depan, bulan berikutnya, punya rencana tahun-tahun ke depan. Tapi Allah ingin menyadarkan kita, boleh jadi harap-harap kita ingin hidup masa lebih panjang, bisa jadi maut datang lebih cepat dari apa yang tidak kita duga. Siapa yang menduga? Boleh jadi keluarga kita, kakek dari cucunya, ayah dari anak-anaknya, sahabat dari kolega terbaiknya, Bapak Andi Darussalam Tabussala, barangkali kemarin masih bersama kita, masih bercandaria, masih memberikan motivasi-motivasi, perbincangan-perbincangan, aktivitas yang bermanfaat. Tanpa kita duga ternyata tiba waktunya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini seakan memberikan kesan kepada kita bahwa jika kita menyaksikan satu kematian di sekitaran kita, entah kolega terdekat kita, keluarga kita, atau berita yang kita simak di televisi, bahkan sosok yang tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita kenal, entah itu sekarang ada di Sulawesi misalnya, atau di Indonesia pada umumnya, atau bahkan di luar negeri yang setiap hari menghiasi layar kaca kita, di media sosial kita, berita yang sampai ke WhatsApp kita. Ketika tiba satu titik berita tentang kematian,
Sejatinya ayat ini ingin mengingatkan kepada kita, boleh jadi besok lusa atau jeda kemudian kitalah yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di ujung ayatnya Allah menyampaikan pesan yang tegas pada setiap kita. Duhai yang sedang takziah pada saat ini, baik secara virtual ataupun langsung berada di tempat ya bersama keluarga besar tercinta, seakan ayat ini ingin menyentuh diri kita yang paling dalam. Hei, jika kemarin 16 Agustus kerabatmu, kolegamu, keluarga tercintamu, Bapak Andi Darussalam Tabus Salat telah mendahului kita, boleh jadi akan tiba waktumu dalam waktu dekat ini. Jika beliau telah meninggalkan banyak kenangan. Tadi Masya Allah, saya menyimak itu. Dari awal sejak pembukaan MC, sejak dibacakan tadi oleh qari kita, surah 32 As-Sajdah, dari ayat yang ke-11-nya itu, ya sampai dengan ayat 13 itu. Ya, kemudian kenangan-kenangan banyak ditinggalkan, komentar, sambutan, kesan, Masya Allah, itu mustahil bisa hadir di kesempatan malam hari ini, bahkan kami pun bisa hadir di sini, mustahil. Kecuali ada jejak-jejak kebaikan, jejak-jejak aktivitas yang ditinggalkan, yang memberikan kesan pertemuan kita malam ini. Nah, ayat ini, dengan segala kedalamannya, itu menyentuh sanubari kita. Jika kolega kita Pak Andi Darussalam Tabus Salat mampu meninggalkan itu, kita esok bagaimana? Bagaimana orang sekitaran kita mengantarkan kita? Siapa yang menyolatkan kita? Siapa yang bertakziah untuk kita? Siapa yang memotivasi kita? Karena itulah setiap ada peristiwa kematian hadir di sekitaran kita, apapun yang terjadi, maka ayat mengingatkan kepada kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, semua itu hakikatnya adalah ujian bagi kita yang masih hidup. Karena yang sudah berpulang selesai ajalnya. Ya, selesai. Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu siapapun dia, kapanpun dia berkehidupan, dimanapun dia tinggal, dia punya batas waktu untuk berpulang. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan bila sudah tiba waktunya, sudah dia tidak akan bisa dinego kembali, baik dimajukan ataupun dimundurkan walaupun sekejap. Ya. Tadi kalau kita kembali ke surat As-Sajdah, ya, banyak di antara manusia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalikan, farji'na na'mal salihah. Ya, mohon ya Allah berikan kesempatan sekejap untuk memperbaiki aktivitas kami supaya lebih bernilai. Di surah Al-Mulk, ya, surah ke-67 ayat kedua tadi, bagi kita yang masih hidup itu diberikan pandangan oleh Allah. Kalau dikomparasikan dengan As-Sajdah tadi, hei, kata Allah, ini yang telah wafat saja, kalau mereka mampu mengatakan, mereka akan berkata mohon kepada Allah. Ya, walaupun banyak amalnya. Hadis lain dikisahkan ada seorang mujahid yang sudah dijamin surga. Ketika ditanya apa yang kamu inginkan, dia hanya memohon kepada Allah, berikan kesempatan lagi ya Allah untuk berjihad lagi, berjuang lagi, memperbaiki amalan lagi. Jadi seakan dua ayat ini ingin memberikan kesan kepada kita, orang yang sudah kembali saja kepada Allah, kalau diberi kesempatan, dia menginginkan untuk memperbaiki amalnya, maka duhai yang masih hidup, hai Adi Hidayat, hai keluargaku yang terhubung lewat Zoom ini, yang ratusan orang terhubung pada saat ini, yang hadir di tempat tercinta, bergabung bersama keluarga. Hei kita yang masih hidup, kata Al-Quran, apa yang telah kamu siapkan? Apa yang akan kamu tingkatkan? Setidaknya untuk memperbaiki aktivitas kita, sehingga menghadirkan kesan mendalam ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, saya tadi melihat ya Bapak Negara ya, Masya Allah di awal tadi testimoninya, di akhir beliau hampir menitikan air matanya, harunya luar biasa. Dan tidak sedikit kita membalik sebuah situasi. Kata para ulama, saya sering diberikan nasihat. Nah, ketika engkau terlahir, banyak orang menertawakanmu, sedangkan kau menangis. Kita lahir, kita menangis. Ya, ada tangisan kencang, ada tangisan yang pelan, kita menangis. Sedangkan orang di sekitaran kita tersenyum, bahkan menertawakan tangisan kita. Dan mereka bahagia, tertawa bahagia, senyum bahagia, kita yang menangis. Guru saya sering mengatakan, nanti saat kamu pulang, buat situasi terbalik. Saat kamu meninggal dalam keadaan tersenyum, dan mereka yang menertawakanmu berbalik menjadi mengalirkan air mata dan bersedih seperti engkau dulu pernah menangis. Itulah kematian terindah yang dipesankan lewat Al-Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ini yang paling dahsyat. Bapak Ibu sekalian, di ujung ayatnya Allah menutup firman-Nya dengan kalimat wa huwal aziz. Dialah Allah yang maha aziz. Aziz
itu akarnya berasal dari kata azza, sesuatu yang tinggi, agung, perkasa, terangkat, ya, memberikan segala kehebatan, keagungan. Itu aziz, dari kata azza. Dari akar ini muncul sebuah derivasi. Ya, kalau kita tasrif di ilmu saraf, nanti ada turunan, ya azza. Ya, kalau kita kemudian teruskan, yu'azzi ta'ziyatan. Nah, ini kita sedang takziah sekarang. Ya, konteks pandemi sekarang ada takziah virtual. Untuk bisa saling memberikan nasihat, menghantarkan doa baik bagi yang telah wafat ataupun pesan bagi yang kita hidup. Kenapa disebut dengan takziah? Takziah itu bukan hanya diartikan secara tekstual dengan sesuatu yang menghadirkan kesenangan, hiburan bagi yang ditinggalkan agar tidak merasa sedih yang berlarut, sedih yang mendalam. Maka kita hadir di sekitarannya untuk memberikan kebahagiaan sehingga tidak larut dalam suasana duka yang begitu mendalam dan lupa meningkatkan amal soleh. Tapi jangan lupa, akar dari kata ini juga seakar dengan kata azza, yaitu sesuatu yang mengangkat, ya, sesuatu yang meninggikan. Karena itu Allah disebut dengan aziz, azza wa jalla, karena Allah yang maha tinggi, maha agung, maha mengangkat. Ya, tafsir yang terbaik adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyebutkan satu kalimat yang sangat dahsyat. Perhatikan kalimatnya. Udzkuru mahasina mautakum. Kata Nabi, udzkuru mahasina mautakum. Jika ada orang yang telah wafat di sekitaranmu, keluargamu, saudaramu, kerabatmu, tetanggamu, kata Nabi, maka tepikan semua kekurangannya, lupakan semua yang salah-salah itu, ya. Dalam konteks kita maafkan, lupakan, ya. Jangan pernah mengungkit kesalahan-kesalahan orang yang telah wafat, karena kamu yang hidup pun masih banyak salah. Ya. Ingat, jangan pernah banyak mengungkit kesalahan orang-orang yang telah wafat, karena engkau pun yang masih hidup masih banyak salahnya. Karena itu kata Nabi, fokuskan diri kita semua untuk mengangkat, mengingat mahasina mautakum, kebaikan-kebaikan orang-orang yang telah meninggalkan kita. Dan kebaikan itu kan yang diharapkan menjadi inspirasi untuk kita semua untuk menata aktivitas kita dan meneruskan kebaikan yang telah ditinggalkan itu. Dengan menyebutkan kebaikan itu, bukankah sosok yang telah wafat itu menjadi semakin terangkat? Bukankah kehormatannya semakin tinggi lagi? Tadi saya lihat, Masya Allah, di media disebutkan bagaimana kiprah beliau, kan? Bagaimana pandangan sahabat-sahabatnya, bagaimana testimoni segala kebaikannya. Bukankah itu menghadirkan semangat kebaikan lagi? Bukankah mengangkat kehormatan beliau lagi? Nah, itu yang disebutkan Nabi, mahasina mautakum. Dan indahnya di surah ke-67, di ayat kedua di penutupnya itu Allah mengatakan, wa huwal aziz. Bisa akan memberikan dua kesan kepada kita. Satu, Allah saja aziz, maha perkasa, maha mengangkat, maha tinggi, maha segalanya. Jika Allah saja mampu mengangkat derajat seseorang, lantas kenapa ada sebagian orang yang gemar mengungkap kesalahan atau aib seseorang bahkan ketika dia telah wafat? Dan dahsyatnya lagi ketika dia menjadi seorang muslim atau insan beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling kedua, ini makna yang lebih dahsyat lagi, wa huwal aziz. Kalau dikaitkan dengan konteks yang tadi telah kita bahas, orang-orang yang mampu menghidupkan kebaikan-kebaikan orang yang telah wafat, meneruskan kemuliaannya, meneruskan kebaikan yang ditinggalkannya, maka azizun dengan segala keperkasaannya, dengan sifat Allah yang maha tinggi, maha mengangkat, maka Allah akan meninggikan derajat orang yang telah wafat tadi, mengangkat kemuliaannya, sekaligus mewariskan martabat kemuliaan itu pada orang-orang yang masih hidup yang ditinggalkan. Al-Ghafur, wa huwal azizul ghafur. Ya, Ghafur itu puncak tertinggi yang diberikan oleh Allah akan sifat pengampunannya, khususnya mengikat bagi orang yang telah wafat. Bisa untuk orang yang telah hidup, bisa untuk orang yang telah wafat. Jadi ada 5 sifat Allah yang dihadirkan, ya, untuk bisa memaafkan dan mengampuni semua jenis kesalahan hamba saat masih hidup sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Yang pertama sifat al-afu, ya, mengampuni jenis salah sekalipun belum tentu ada dosanya. Ya, mohon maaf sekali, seseorang berjanji kita bertemu nanti esok jam 7 misalnya, ya, bertemu jam 7 tiba-tiba datang setengah 8, sudah salah.
Ya, tapi belum tentu ada dosanya. Mungkin karena terjebak macet, ya, ada kegiatan yang tidak diniatkan terjadi, kejadian yang tidak kita ketahui muncul, misalnya macet dan sebagainya. Ya, 7:30 baru datang, itu khata namanya. Ya, perbuatannya disebut akhta. Kemudian Allah menurunkan sifat pemaafnya untuk membersihkan. Walaupun ada kesalahan yang belum tentu ada dosanya, tapi Allah tidak menginginkan seseorang yang lahir bersih ketika bayinya pulang membawa sebuah kesalahan. Maka diturunkan sifat yang pertama bernama al-afu. Ya, al-afu di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ke-286. Ketika kita mengatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya? Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna. Wa'fu 'anna al-'afwu. Jika kesalahan itu mengandung dosa, sengaja menyalahi janji, ya, karena kondisi tertentu salah, ada potensi berdosanya. Maka mohon maaf berubah katanya dari akhta menjadi dzambun. Dzambun, dal, nun, ba. Maka Allah itu tidak menginginkan seorang membawa satu titik dosa pun ketika kembali kepada Allah. Maka diturunkan sifat yang kedua bernama Ghafir. Ghafir dengan surahnya surah ke-40. Surah Ghafir, surah Al-Mu'min di ayat yang ketiga. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Jika ada seorang hamba pun kata Allah berbuat dosa, sekecil apapun dia punya dosa, sekecil apapun, maka Allah berkenan menurunkan sifat ghafir untuk mengentaskan dzambun yang telah ia kerjakan. Jika itu bertambah, dia sengaja mengingkari janji dan mengajak orang lain pun untuk beraktivitas yang sama misalnya, maka berubah nanti katanya dari dzambun menjadi dzunubun. Dzunubun bentuk jama'. Allah pun masih menurunkan sifat yang ketiga disebut dengan Ghaffarun. Ghaffarun. Ya, di Quran surat Nuh misalnya di ayat yang ke-10 direkam dalam kata Nabi Nuh alaihi salam, Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh mengajak kepada umatnya yang telah meningkat eskalasi dosanya. Sudah mencela, menantang azab dan sebagainya. Kata Nabi Nuh, ayolah, Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Ya. Sudahkah kalian kenal sifat Allah yang ketiga namanya Ghaffar? Yang kalaupun kita mau sujud taubat, pasti Allah mengampuni. Ya, masih ada orang saja yang nekat lebih daripada itu. Sudah ingkar janji, mengajak orang lain dan mengajak berbuat maksiat dengan itu. Maka berubah kepada yang keempat levelnya. Akhta, dzambun, dzunubun ma'adzulmi. Dzunubun ma'adzulmi. Sudah dia berbuat banyak dosa, dia berbuat zalim pula. Maka diturunkanlah sifat yang keempat. Namanya Ghafurun. Ghafurun. Ya. Kalau keempat-empatnya digabungkan, akhta, dzambun, dzunubun ma'adzulmi, maka ditambahkanlah sifat yang kelima disebut dengan Rahimun. Rahimun. Quran surah 39 misalnya di ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Dan di surah Al-Mulk ini secara indah Allah ungkapkan kalimatnya wa huwal azizul ghafur. Ya. Jadi sedahsyat apapun seseorang yang masih hidup, punya banyak kesalahan, punya banyak hal yang pernah ia kerjakan dalam hidupnya, kata Allah, "Hey, belajar dari kematian si fulan. Belajar dari kematian wafatnya si fulan." Dalam konteks pertemuan kita malam ini, belajarlah kepada wafat, kejadian wafatnya Pak Andi Darussalam Tabussalam. Ya, sesuatu yang sudah pasti kembalinya, kita pasti akan pulang. Belajar dari sini. Belajar bagaimana kita mengevaluasi diri. Ya, walaupun kalian banyak dosanya kata Allah, pernah berbuat banyak maksiat, aku itu ghafur. Panjang nyawa belum sampai ke kerongkongan, cepat kembali. Kenapa tidak disampaikan rahim? Karena ketika seseorang mendapatkan ghufran dari Allah Subhanahu wa taala dengan sifat ghafurnya, maka rahmat Allah dengan rahimnya akan diberikan saat dia kembali kepada Allah di akhirat. Karena itulah ulama mengatakan rahmanud dunya rahimul akhirah. Rahman memberikan tanpa batas peluang untuk mendapatkan kasih saat di dunia, rahim diberikan untuk memberikan anugerah surga ketika seorang mendapatkan rahmat Allah. Karena itu hal yang ingin saya sampaikan pertama secara general pada kita semua, termasuk dari saya pribadi, mari dalam suasana ini saya sebetulnya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Pak Andi Darussalam Tabussalam bahwa kami diberi kesempatan untuk bisa belajar dari kehidupan beliau, melihat perjalanan hidupnya malam hari ini, sehingga dengan itu saya pribadi bisa mengevaluasi
diri, mengamalkan ayat yang mungkin boleh jadi kita belum banyak yang mengingatnya, belum banyak menghadirkan dan mengimplementasikan makna dan kedalaman yang paling luas di ayat-ayat tadi. Dan malam ini kita belajar dengan lebih baik lagi. Jadi secara general, pertama mari kita sikapi kematian dengan cara yang wajar. Tangisan, kesedihan itu wajar. Nabi pun ditinggalkan Sayyidah Khadijah. Beliau bersedih, beliau menangis, beliau mengigau dalam tidurnya. Tapi itu tidak menghentikan ikhtiar Nabi dengan statusnya sebagai Nabi dan Rasul untuk menghadirkan cintanya pada Sayyidah Khadijah dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tetap semangat berdakwah, meneruskan kebersamaan dengan Sayyidah Khadijah, cita-cita bersamanya dalam kehidupan berkeluarganya, dalam kehidupan bermasyarakatnya, dan yang tertingginya harapan tertinggi untuk berkumpul dengan keluarga tercinta dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara general yang pertama saya ingin mengajak kepada semua, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa malam ini kita diberikan kesan terbaik dengan berpulangnya keluarga kita, sahabat kita, kolega kita Pak Andi Darussalam Tabusala yang memberikan hikmah dengan kematian itu kepada kita untuk kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi jariah untuk beliau dan menghadirkan rahmat Allah khususnya di alam kubur beliau. Yang kedua, ada pesan khusus dari tafsiran ayat ini yang langsung disampaikan oleh Nabi SAW. Saking pentingnya pesan Nabi ini, Al-Imam Muslim bahkan sampai menyantumkan 9 lafaz di kitab hadis beliau. Imam Muslim itu punya kitab namanya Sahih Muslim. Ya, tingkat kedua setelah Sahih Al-Bukhari, tingkat ketiga dalam maratibus sihah. Jadi Al-Bukhari, Muslim, keduanya sepakat, Al-Bukhari kemudian Imam Muslim, dan disepakati sebagai rujukan, referensi utama bagi setiap muslim di muka bumi. Dalam kitab wasiyah, ya, Imam Muslim menuliskan dalam hadisnya Kitabul Wasiyah. Wasiat itu satu pesan yang disampaikan yang bernilai kuat bagi yang dipesankan. Ya, ingat wasiat itu jangan diartikan selalu misalnya terkait dengan yang wafat atau yang akan wafat. Tidak. Karena Allah pun berwasiat. Wa wassaynal insana biwalidayhi misalnya. Ya, Quran surah ke-31 ayat ke-14. Allah mewasiatkan kepada setiap manusia. Wasiat itu artinya ya, pesan yang kuat yang ingin disampaikan, yang diharapkan pendengarnya begitu fokus dan dengan segenap kekuatan jiwa berkenan untuk bisa mengamalkan apa yang dipesankan itu. Kenapa wasiat sering dilekatkan dengan seseorang yang akan meninggal? Karena biasanya kalau orang hidup memberikan pesan itu perhatiannya tidak sempurna. Ya, orang tua memberikan pesan kepada anak, ya, hati-hati anak di jalan, belajar yang sungguh-sungguh, ya, sholat ya. Kalau masih sehat, barangkali pendengarannya biasa saja. Ya ma, ya insya Allah, ya kan tadi sudah bilang, ya. Tapi coba lihat, ketika oksigennya sudah mulai menipis, infusnya sudah mulai dipasangkan dalam keadaan yang terengah-engah, dan dikatakan sholat ya na, tanpa diminta anak itu menangis, iya ma, iya ma, iya ma. Nanti kita sholat sama-sama. Kenapa disebut dengan wasiat? Karena pesannya begitu kuat terasa. Imam Muslim menyantumkan hadis ini dalam kitab diberi nama dengan Al-Wasiyah. Ya, kitab tentang wasiat, pesan yang kuat yang diharapkan setiap muslim fokus mendengarkan pesan ini. Ya, babnya babu ma yalhiqu ya al-insana, hal yang akan tetap mengikuti seorang manusia minat thawabi ba'da mautihi, ya, dari pahala-pahala yang ia hasilkan semasa hidup setelah ia wafat. Jadi pesan kuat yang ingin disampaikan Imam Muslim di dalam kitabnya ini, sebelum menyampaikan hadisnya kata beliau, hey, dengarkan pesanku ini, ya, pahami dengan baik. Ada pahala-pahala yang akan terus mengikuti seseorang walaupun dia telah wafat. Ini Masya Allah. Ini ada bocoran informasi dari Nabi SAW, walaupun seseorang telah wafat itu, ya, tapi tetap pahala orang ini akan terus mengalir kepada beliau di alam kuburnya, datang lagi, datang lagi, datang lagi, walaupun sudah nggak sholat lagi, walaupun sudah nggak baca Quran lagi, walaupun sudah nggak umrah lagi, nggak haji lagi, tapi pahalanya tetap datang. Apa itu? Baik, kita sebutkan hadisnya di nomor hadis 1631. Ya, 1631 di Kitabul Wasiyah. Perhatikan hadisnya. Qala ya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis riwayat sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar, semoga Allah meridai kepada beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali
Nabi SAW memberikan pesan yang kuat, khususnya pada keluarga yang ditinggalkan dari kolega yang telah wafat. Perhatikan kalimatnya baik-baik. Idza matal insan inqata'a sa'iru 'amali. Idza matal insan, di riwayat lain idza matal 'abdu. Jika seorang manusia meninggal, wafat, tiba ajalnya. Fokus dengan saya, di dalam Al-Qur'an termasuk dalam hadis, kata manusia sering diungkapkan dengan 5 nama. Kadang bashar disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Kadang al-ins dipasangkan dengan jin disebutkan 18 kali. Kadang menggunakan an-nas disebutkan 241 kali, bahkan ada surahnya surah an-nas. Kadang menggunakan Bani Adam disebutkan 7 kali. Kadang menggunakan al-insan. Saya akan langsung kepada redaksi hadis saja tanpa membahas yang keempatnya. Kalau disebutkan kata al-insan, ini penamaan khusus bagi manusia yang menunjuk pada semua totalitas aktivitas yang ia kerjakan saat hidup di muka bumi ini. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi kalau kita menemukan kata insan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, ini menunjuk kepada totalitas aktivitas. Semua yang kita kerjakan selama hidup. Dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Ya. Kenapa manusia disebut dengan insan? Karena manusia adalah hamba yang dicipta oleh Allah. Dan dengan penciptaan itu, dia punya kesempatan beraktivitas. Dari bangun tidur sampai dengan tidurnya lagi. Dan itulah yang akan menentukan bakal ia pulang menghadap Allah. Silahkan cek. Setiap kita beraktivitas, pekerjaan bisa berbeda-beda. Tapi pada akhirnya, ya, itu akan menentukan bakal kita untuk pulang. Punya nilai tidak gitu. Ya. Nah kata Nabi, idza matal insan, jika seorang manusia yang sesibuk apapun beraktivitas, pasti akan meninggal. Demikian cara menerjemahkan tafsirnya. Ya. Jadi kalau kita baca terjemahan saja, kita akan temukan kalimatnya begini. Jika manusia telah meninggal. Itu standar tekstual. Tapi kalau kita baca tafsir hadisnya, itu lebih dalam lagi mananya. Idza matal insanu, jika manusia yang sibuk beraktivitas itu, ya dari bangun tidur sampai tidur lagi dengan segala kesibukannya, pasti akan tiba ajalnya untuk kembali, akan meninggal. Dan jika telah terjadi itu, jika meninggal dia, inqata'a sa'iru amali, maka sudah tidak ada kesempatan lagi untuk beraktivitas, untuk beramal lagi, untuk bekerja lagi. Nah, dan karena tidak ada potensi untuk beramal lagi, maka pahala pun terputus. Bukannya pekerjaan itu yang menentukan pahala kita? Jangan diartikan ibadah ritual saja, sholat, puasa, baca Quran. Tidak, semua pekerjaan kita itu jadi ibadah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Karena itu semua pekerjaan kita diiringi dengan doa. Doa itu yang menjadikan pekerjaan jadi ibadah. Silahkan cek kalau tidak percaya. Hanya dalam Islam semua pekerjaannya beriring dengan doa. Bangun tidur ada doanya. Bahkan mau tidur dengan bangun tidur doanya beda. Ya kan? Mau makan ada doanya. Berpakaian ada doanya. Bahkan urusan ke toilet pun ada doanya. Kaki masuk dengan keluar pun diatur. Ya. Minum itu fungsinya menghilangkan haus. Tapi ketika doanya dibacakan, bukan cuma hausnya hilang. Menuliskan pahala di hadapan Allah dan punya nilai untuk bekal pulang. Itu yang disebut dengan ajrun, pahala. Ya. Nah, perbuatan yang menghasilkan pahala itu disebut dengan hasanah namanya. Karena itulah kita selalu memohon semua perbuatan dunia menjadi hasanah, sehingga hasanah ini bisa dilihat saat pulang ke akhirat. Ya, maka kita sering membaca doa di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara manusia ada yang menata aktivitasnya bermohon kepada Allah supaya semua kegiatan dunianya punya nilai akhirat. Demi Allah saya katakan silahkan menatap apapun status sosial kita. Tapi pertanyaan terbesarnya punya nilai nggak di hadapan Allah? Anda berkendaraan itu kendaraannya punya nilai nggak di hadapan Allah? Kalau cuma berkendaraan jangankan kita, yang lain juga bisa. Yang belum beriman pun bisa. Lantas apa beda kendaraan kita dengan orang yang belum beriman? Punya nilai nggak di hadapan Allah? Tidak dibawa pulang. Ini berpakaian, semua orang pun manusia punya potensi bisa berpakaian. Lantas punya nilai apa pakaian kita di hadapan Allah? Karena itu semasa hidup, semua pekerjaan kita itu berpotensi punya nilai di hadapan Allah. Tapi ketika semuanya selesai dengan kematian, maka kata Allah, peluang amalan itu yang melahirkan pahala terhenti. Kecuali 3 hal. Illa min salat. Ada 3 saja. 3 pokok perbuatan yang sekalipun seseorang itu meninggal, pahalanya terus mengalir. Nah, ini yang ingin saya titipkan kepada keluarga besar dengan segala hormat. Kalau nanti dilihat, dievaluasi, Pak Andi, Masya Allah, Darussalam,
meninggalkan banyak aktivitas terkait dengan 3 ini, maka mohon lestarikan. Ya, jika sayang kepada beliau, rindu kepada beliau, ini yang dimaksimalkan. Dan ini akan melahirkan kebaikan-kebaikan untuk beliau, bahkan mempertemukan dengan keluarga besar kembali. 1, sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu, sedekah itu di fikih disebut nama bagi semua jenis kebaikan. Kullu ma'rufin sedekah. Ya, bisa berbentuk harta benda misalnya. Ya, karena itu zakat disebut dengan sedekah. Quran surah ke-9 ya At-Taubah di ayat yang ke-60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, ya. Dan seterusnya ayat. Jadi zakat disebut dengan sedekah. Kemudian juga infak itu bagian dari sedekah. Jadi sedekah itu nama umumnya. Ya, salat itu masuk sedekah. Ya, kemudian puasa masuk sedekah, nama umumnya, nama umum. Ya, walaupun biasanya di kalangan awam itu sering diidentikan dengan harta benda atau materi. Nah, sedekah itu dibagi 2. Ada sedekah thabitah. Ya, sedekah thabitah, perbuatan baik yang pahalanya terhenti saat itu dikerjakan saja. Ya, nanti saya beri contoh. Ada yang kedua sedekah jariyah, yang pahalanya terus mengalir sekalipun perbuatan itu telah selesai dilakukan. Saya beri contoh begini. Ada uang 50.000. Si A memberikan kepada seseorang yang sedang lapar. Lalu makanan itu dimakan jadi energi. Jadi energi dia pakai untuk sholat misalnya, dia pakai untuk nolong orang. Sepanjang energi itu dari hasil makanan tadi masih melekat dalam tubuhnya, maka saat ia mengerjakan kebaikan, pahala yang ia dapatkan dari kebaikan itu didapatkan dengan jumlah yang sama tanpa dikurangi sedikit pun oleh orang yang bersedekah dengan 50.000 tadi. Hadisnya banyak ya yang menguatkan itu. Man dalla ala khairin falahu ajru mithli fa'ilihi min ghairi an yanqusa min syai'. Siapa yang memfasilitasi menunjukkan pada kebaikan, dia mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit. Tapi ketika energinya habis, dengan uang yang sama, 50.000, saya belikan mushaf. Ini di hadis Nabi, nanti di Ibnu Majah contohnya. Ya, dibelikan mushaf misalnya. Mushaf itu diberikan pada penghafal Quran. Dapat 2. Penghafal Quran menghafalkannya. Setiap huruf yang ia bacakan, saat ia menghafal itu, maka bukan hanya mengalirkan pahala bagi penghafalnya, termasuk kepada donaturnya. Yang menitipkan tadi lewat mushaf dengan uang 50.000 dia berikan. Dan mushafnya abadi. Dia selesai menghafal, pindah ke yang lain lagi. Lalu si penghafal ini setelah hafal Quran, dia mengajar kepada 10 orang lagi. Dari wasilah mushaf tadi. Pahala mengalir terus. Ya, sampai selesai keseluruhannya yang terkait dengan mushaf, dengan Quran tadi. Maka bayangkan dari 50.000 tadi mengalirkan pahala-pahala, sekalipun orang yang telah mewakafkan uang tadi meninggal dunia, bersedekah tadi wafat, tapi karena dia mengabadikan lewat Qurannya yang diteruskan pada orang-orang selainnya, maka pahala akan terus mengalir kepada orang yang telah wafat. Maka cek di Ibnu Majah, barangkali kata Nabi ada orang-orang yang selama hidupnya itu senang bersedekah jariyah. Dia pernah berkontribusi membangun masjid misalnya, atau membangunkan rumah untuk orang singgah yang kesulitan, memfasilitasi pada nilai-nilai kebaikan tertentu, itu ada hadisnya. Bahkan memperlancar aliran sungai, ya. Teman-teman di Kopassus itu kadang-kadang ya membersihkan aliran sungai, sungai A, sungai B. Itu jangan dikira biasa. Nanam pohon jangan dikira biasa. Itu banyak hadisnya, termasuk jariyah itu. Ketika seseorang merasakan kelancaran di jalan, mengarungi itu pahalanya datang. Sekarang coba di keluarga dia. Pekerjaan apa saja yang pernah dikerjakan oleh almarhum, yang ditinggalkan oleh beliau, yang menjadi ranah jariyah tadi, lestarikan itu. Ya. Mungkin beliau pernah melihat yang tidak diketahui sebagian keluarga, anak-anak yatim yang pernah disantuni, ada rumah yang pernah dibangunkan, belum dilihat bagaimana operasionalnya. Walaupun belum ditemukan, bahkan sebagian ulama itu mengacu kepada salah satu hadis. Hadisnya banyak. Di antara yang paling populer, seorang anak yang berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ibuku telah meninggalkanku. Apakah aku boleh bersedekah?" Maka kata Nabi, kerjakan, boleh. Maka tidak sedikit di antara kita itu sering ya mensedekahkan mushaf ya atas nama yang telah wafat itu. Ya, pernah dengar itu kan? Ada yang bagikan sajadah gitu. Itu boleh. Boleh, sah dilakukan. Landasan hadisnya banyak. Tapi kalau saran saya lebih kepada misalnya kalau di mushaf ya tidak perlu ditempel fotonya, walaupun tidak dilarang gitu ya. Nah, tapi bagi saya dengan kita sudah menyerahkan mushafnya saja, mohon doa misalnya, ya boleh dituliskan tulisan kecil tuh di jilid-jilidnya misalnya di sini tuliskan mohon doa untuk almarhum fulan, itu boleh-boleh saja dibagikan misalnya, itu masya Allah. Itu bagian pertama, ya sedekah jariyah. Baik.
Yang kedua, ini mohon maaf sekali, tapi ini tantangan bagi keluarga. Ya, tantangan bagi anak-anaknya. Saya pun anak yang kehilangan ayah sejak usia dini. Ya, dan saya mencoba menghadirkan yang terbaik dengan hadis ini. Kata Nabi, waladin salih yang ada oleh di Ibnu Majah, waladan salihan tarakahu. Anak-anak yang saleh yang ditinggalkan oleh orang yang telah wafat. Jangan pernah menghukumi kita sekarang. Aduh, saya nggak soleh nih. Saya belum soleh nih. Bukan. Bukan begitu cara memahaminya. Kembali ke ayatnya tadi. Dia bluwakum ayyukum ahsanu amalan. Maka Nabi memberikan pesan kepada kita, anak yang soleh itu, anak yang baik itu jangankan perilakunya, doa saja sampai kepada orang tuanya yang telah meninggalkannya. Maka sebetulnya kalimat Nabi ini ajakan kepada setiap anak, ayo jadi soleh. Maka saya ingin mengajak kepada diri saya pribadi, ya, juga keluarga besar, ya, keluargaku yang di sana, anak-anak Pak Andi dari Salam, cucu-cucunya misalnya, ayo kita memperbaiki diri kita, berubah menjadi lebih baik. Ya, ada soleh secara spiritual, jaga waktu sholat. Mohon maaf sekali kalau adzan sedang berkumandang, sedang malas-malas sholat, tolong ingat-ingat betul ya. Ya, tolong ingat-ingat betul. Kalau saya sekarang meninggalkan sholat, terlambat sholat, berarti cahaya agak terlambat datang ke ayah. Cahaya redup di kuburan kakek. Itu otomatis mengalir. Yang bilang bukan ada hidayat, hadis Nabi. Itu jadi motivasi terbaik kita. Ya, anak-anak soleh, karena anak soleh itu kan doa. Ya, wasallillahum inna salataka sakanul lahum. Kata Nabi Muhammad SAW berdoa. Sungguh doamu itu akan menenangkan jiwa-jiwa mereka. Maka ketika anak yang soleh, anak yang mulai sudah baik, ya, menjaga sholat dengan baik, menjauhi perbuatan-perbuatan kotor, berjalan di track yang benar, jaga amanah dengan baik. Ketika Anda kerjakan itu, jangankan perbuatannya. Demi Allah saya katakan, jangankan perbuatannya. Doa yang Anda panjatkan, ya Allah, anugerahkan cahaya di kesembilan ayah di alam sana. Ya Allah, berikan rahmat-Mu, ya Allah, berikan kekuatan, kesabaran kepada beliau, kepada kami yang ditinggalkan. Itu demi Allah saya katakan kalimat Nabi-Nya. Ketika benar kita memperbaiki diri sampai. Saya tidak tahu berapa beliau meninggalkan putra ataupun putri ataupun cucu, tapi di kesempatan malam hari ini mohon izin dengan segala kerendahan hati untuk sama-sama mengajak sebagai anak yang juga telah kehilangan ayah. Saya masih memiliki ibu sampai hari ini dan saya memberikan yang terbaik bagi ibu saya sampai dengan saat ini. Tapi untuk ayah saya begitu merasakan, ya, ketika kita sudah ingin bisa memberikan sesuatu, sudah tidak ada hadir di samping kita. Ya, hanya memberikan salam perpisahan ketika akan masuk pesantren, memeluk kita, minta maaf, belum bisa menghantarkan. Ini saatnya kita hadir, ya, bahkan kita ingin membawa ibu kita untuk sa'i dari sofa ke marwah, tangan kanan hanya mampu menggandeng ibu, sementara yang kiri kehilangan sosok yang telah menopangnya dengan kuat. Maka apa yang bisa kita lakukan? Yang terbaik yang bisa kita lakukan, menjaga diri kita tetap baik, sehingga dengan kebaikan yang kita kerjakan, pahalanya otomatis mengalir kepada ayahanda kita tercinta. Ya, jadi apa yang coba kami lakukan, saya ingin mengajak keluargaku di sana juga untuk mencoba hal yang sama, dan itu akan melahirkan keberkahan pada hidup kita. Demi Allah saya katakan, kebaikan pada orang tua sekalipun telah meninggalkan kita, barokahnya kembali kepada anak-anak. Ya, akan ada kedamaian, ketentraman, kenyamanan hidup, keberkahan, dan itu jarang disadari oleh setiap orang. Ya, yang telah ditinggalkan oleh keluarga besar tercinta. Kadang-kadang hikmah di balik ketiadaan itu menghadirkan rahmat yang lebih besar. Sehingga di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169, orang-orang yang jalan hidupnya itu selalu diwakafkan untuk mengerjakan dan berada di track jalan-jalan perintah Allah, mengerjakan hukum-hukum Allah dalam aktivitasnya. Ya, hukum Allah itu jangan dipahami ritual saja. Jujur itu hukum Allah, sabar, benar, ya, jangan berbuat sesuatu yang kotor. Itu Allah ketika dikerjakan di situ konsisten, maka Allah berikan kabar gembira saat dia berada di alam kuburnya, sampai dia kalau mampu ingin mengatakan kepada yang ditinggalkan, wa yastabshiruna billadzina lam nalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka akan berkata, kalau mampu kalian jangan sedih, jangan meratapiku di sana. Kalau bisa cepat nyusul ke sini, di sini lebih enak, lebih tentram. Maka konsistenlah beramal soleh untuk bisa kita bertemu. Yang terakhir, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang pernah diajarkan yang banyak memberikan manfaat. Saya yakin sekali, ya, beliau almarhum telah banyak meninggalkan jejak-jejak pengetahuan ya, dalam bidang-bidang yang bisa menimbulkan banyak kebaikan. Ya, saya kira bukan hanya di insan sepak bola yang bisa mendapatkan manfaat dalam kehidupan yang pernah beliau mungkin sampaikan. Ada aspek-aspek lain yang mungkin juga pernah beliau ajarkan, dan pengajaran terbesar saya yakin kepada anak-anaknya. Ya, demi Allah, apakah tidak pernah
Ya, beliau dalam hidupnya mengingatkan untuk sholat misalnya, mengingatkan untuk berbuat baik, mengingatkan untuk tidak lupa membayar zakat. Bukankah itu ilmu? Ya, bukankah itu informasi yang harus dijaga? Karena itulah ketika orang tua mengajarkan anaknya sholat, makanya saya sering katakan, ajarkan Al-Fatihah pertama kepada anak kita dari lisan bapak ibunya. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu yang akan dibacakan oleh setiap manusia, orang beriman, orang Islam dalam sholatnya sampai akhir hayatnya. Dan ketika orang tua mengajarkan pertama Al-Fatihahnya, maka semua kalimat Al-Fatihah yang dibacakan oleh anak itu, pahalanya akan mengalir kepada kedua orang tuanya. Karena itu, saya bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengajak kita semua dengan segala kerendahan hati. Yang pertama, izinkan kita semua bertakziah. Ya, kita turut berduka cita dengan suasana yang kita rasakan saat ini, tapi juga kita belajar banyak hikmah dari kepergian beliau yang menitipkan pesan-pesan mendalam untuk kita teruskan dalam kehidupan. Kepada kita pada umumnya, mari tingkatkan amal saleh, belajar dari keteladanan beliau. Ya, saya yakin sekali lagi setiap orang selalu punya kekurangan, apalagi kita yang masih hidup. Tapi Allah lebih senang kepada pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Allah sangat senang pada pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan pada orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Karena itu, tepikan semua kekurangan-kekurangan sekitaran kita, tunjuk diri kita untuk berevaluasi, kemudian tingkatkan amal soleh kita, dan kepada keluarga besar, wajar kiranya kita bersedih, wajar kiranya kita menangis, tapi aliran air mata yang mengalir pada pipi kita itu, yang membasahi diri kita itu, haruslah air mata kebahagiaan, bukan larutan yang meratapi kepergian, karena tidak akan ada faedah yang kita dapatkan dari situ. Maka segera setelah hari ini, siapkan sedekah jariah yang terbaik yang bisa dilakukan, perbaiki diri kita menjadi lebih baik dari sebelumnya, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wariskan pengetahuan terbaik untuk melahirkan jariah-jariah di kemudian hari untuk kita semua. Pak Andi sudah selesai episode kehidupan dunianya, dengan izin Allah sudah mendapatkan hasil di alam barzakh beliau. Sebetulnya sekarang yang paling menentukanlah diri kita sendiri untuk bisa menyiapkan amal yang terbaik, menyatu dengan kolega kita tercinta, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan perkenannya jika ada kata-kata yang kurang tepat disampaikan. Sungguh bukan maksud kami untuk meniatkan itu semua. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan untuk diterima, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Tidak ada yang lain kecuali saya berniat untuk menjadikan diri kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita semua berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah berkenan mengijabah di pertengahan bulan Al-Muharram ini, bulan mustajab untuk berdoa, bulan meninggalkan segala kemaksiatan, dan mudah-mudahan bulan saat Allah menurunkan rahmat-Nya kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallimu ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Allahumma ya arhamar rahimin rabbana la tada' lana fi maqamina hadza wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, jika ada satupun di antara kami yang terhubung lewat saluran ini ya Allah, baik di kediaman almarhum ataupun terhubung dalam Zoom ini, di setiap tempat hamba-Mu yang memiliki dosa, maka mohon ya Allah, dalam waktu ini ya Allah, gugurkan dan ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada di antara kami yang masih merasakan kegelisahan, kesedihan, maka mohon ya Allah, tenangkan keadaan jiwanya dan hadirkan kebahagiaan dalam setiap titian jiwa kami. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya ya Allah. Wala asiran illa yassartah. Jika ada di antara kami yang tengah Engkau uji dengan penyakit ya Allah, dengan kesulitan-kesulitan dalam hidup, kesulitan di rumah tangga, pekerjaan, kesulitan dalam interaksi sosial, maka mohon angkat ya Allah dan hilangkan segala kesulitan yang telah kami alami. Allahumma ya arhamar rahimin, nakhussuka bid-du'a fi hadhihi lailatul mubarakah insyaallah ya arhamar rahimin. Li akhina ya Allah Andi Darussalam Kabusalam. Ya Allah, kami khususkan di malam hari ini yang Kau berkahi dengan izin-Mu ya arhamar rahimin. Doa khusus bagi kerabat kami, ayah bagi anak-anaknya, kakek bagi cucunya, kerabat, tetangga, kolega kami ya Allah, Bapak Andi Darussalam Kabusalam. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wa naqqihi min al-khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Ya Allah, kami mohon ya Allah, ampuni segala dosa-dosa beliau. Rahmati beliau di alam kuburnya ya Allah.
Bersihkan, sucikan dari dosa-dosanya ya Allah, sebagaimana pakaian dihilangkan dari noda dan najis ya Rahman Rahim. Muliakan segala keturunan ya Allah, keluarga besarnya, bimbing mereka untuk lebih baik daripada sebelumnya ya Rahman Rahim. Pertemukan dalam kebaikan ya Rabbal Alamin. Allahumma wasi' qabrahu ya Rabbal Alamin. Nawwir qabrahu ya Rahman Rahim. Binurika ya nur, ya nur, ya nur ya Rahman Rahim. Ya Allah, lapangkan kubur beliau ya Allah. Anugerahkan cahaya terbaikmu darimu ya Allah, sang pemberi cahaya, yang maha memberikan cahaya. Warisairil muslimin wal muslimatil amwat wal mu'minin wal mu'minat fi kulli makan. Demikian kami memohon kepada seluruh kaum muslimin dimanapun berada ya Allah, kaum beriman, mukminin mukminat dimanapun berada ya Allah, yang telah wafat kembali kepadamu. Jadikan kematian mereka terbaik di sisimu ya Allah, dan berikan hikmah kepada kami yang masih hidup ya Allah, untuk menjadikan sisa kehidupan kami lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Allahumma ya Allah, ij'al baqiyat hayatina ya Allah hayatan thayyibah. Kami mohon ya Allah, jadikan sisa hidup kami ya Allah, lembaran kehidupan kami lebih mulia, lebih baik dibandingkan hari-hari sebelum yang telah kami lewati. Ya Allah, idza kana hadhil lailah aw ghadan aw mata syi'ta ya arhamar rahimin ata ajaluna faj'al ya Allah akhir hayatina husnul khatimah. Ya Allah, jikapun malam ini atau esok lusa atau kapanpun kau berkehendak, kami akan menyusul menuju alam kubur kami ya arhamar rahim, menuju kematian kami, maka mohon jadikan kematian kami husnul khatimah. Husnul khatimah biqaulina la ilaha illallah. Ya Allah, ringankan lisan kami untuk mengucapkan ya akhir hidup kami kalimat la ilaha illallah. Fa'ajib kalimatkan biqaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, mohon hiasi jawaban dan kalimat kami ya Allah dengan firman-Mu, hei jiwa-jiwa yang tenang, hei jiwa-jiwa yang tenang, hei jiwa-jiwa yang tenang. Aku ridha dengan amalmu, engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Cepat kembali kepadaku, aku telah siapkan surga untukmu. Allahumma ishtaqna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alqina ma'a Rasulillah fi jannatikal firdausil a'la ya rabbal alamin. Ya Allah, kami merindukan pertemuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mohon berikan kesempatan kami ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami ya Allah. Kami tidak hidup bersama beliau di dunia ya Allah. Kami pun belum pernah menatap keagungan beliau ya Allah dalam hidup kami saat ini. Maka mohon jangan hilangkan kesempatan kami untuk menatap dan hidup bersama beliau di surga mutlak ya Rabbal alamin. Birahmatika ya arhamar rahim, dengan rahmat-Mu ya arhamar rahim. Allahumma asbir ahla ya Allah bi akhina wa fa'andi darussalam tabussalam. Waj'alhum ya Allah min akhyaril ummah. Waj'alhum ya Allah min akhiril ummah ya Rabbal alamin. Ya usfatihim ya Rabbal alamin. Ya Allah, kami mohon anugerahkan kesabaran terbaik kepada keluarga besar almarhum. Berikan kekuatan untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Berikan kekuatan ya Allah untuk menjadi keluarga yang terbaik. Satukan keluarga ini ya Allah, jauhkan dari perpecahan, dan anugerahkan perjumpaan terbaik bersama almarhum kelak ya Allah, dalam jannatikal firdaus, dalam surgamu yang terindah yang telah Engkau tetapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, anugerahkan kebaikan terbaik di dunia ini mampu kami dapatkan, dan kemudian di akhirat yang mampu kami raih. Jauhkan kami dari segala ya Allah, segala ancaman dan hukuman-Mu di akhirat kelak ya Rabbal alamin. Jadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh dengan rahmat, dan perpisahan kami yang melahirkan cinta di antara kami dalam kebaikan dan ridha-Mu. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih kami sampaikan kepada keluarga besar. Mohon maaf sekali lagi dari kami. Terima kasih memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar dari hikmah yang ditinggalkan oleh almarhum. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk beliau dan keluarga besar serta kita semua yang terhubung pada malam hari ini. Mohon maafkan saya. Semoga Allah mengampuni kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Adi Hidayat atas tausiah dan doanya pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin jamaah Tazkiratul Maut yang kami muliakan, tersambung juga secara virtual sahabat almarhum Bapak Andi Darussalam Tabusala, yaitu Bapak Yapto Suryo Sumarno, Ketua Umum Pemuda Pancasila. Untuk itu kita dengarkan bersama testimoni sahabat almarhum Bapak Yapto Suryo Sumarno. Waktu dan tempat disilahkan.
Ya elah, ya, bisa. Mohon mohon diaktifkan mic-nya, Pak. Unmute. Izin Pak Yapto, mohon mic-nya diaktifkan. Ya, dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk bersantap malam. Ya, sambil menunggu testimoni dari Pak Yapto.
Bisa saya tutup, bisa jadi. Sudah, sudah. Assalamualaikum. Halo. Nggak bunyi itu? Ya, sudah kedengaran, Pak. Ya, ada suara tetap. Sudah. Sudah kedengaran, Pak. Sudah kedengaran. Iya, disilakan, Pak. Assalamualaikum. Oh, bisa diterima sekarang? Iya, sudah kedengaran, Pak. Sudah, Pak. Nggak ada suara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jadi nggak bisa masuk. Sekarang bisa diterima kah? Sudah, Pak. Sudah bisa, Pak. Sekarang. Jadi kita nggak keluar dong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna ilaihi rojiun. Kami sekeluarga pertama ingin mengucapkan turut belasungkawa kepada keluarga besar saudara Andi Darussalam Tabu Salah almarhum, terutama Ibu Nana dan keluarga besar Tabu Salah. Saya juga kaget mendengar berita tentang beliau, karena sebetulnya sebelum beliau berangkat ke Makassar, saya ditelepon beliau untuk mengadakan satu pertemuan, dan beliau berjanji sudah pulang dari Makassar sampai kami menerima berita ini. Saya diberitahu oleh Disa untuk masuk di dalam Zoom ini untuk menyampaikan pesan-kesan saya sebagai teman, sebagai sahabat, dan mitra dari saudara Salam Tabu Salah. Salam yang saya kenal hampir 60 tahun yang lalu adalah seorang pekerja keras, aktif di dalam olahraga, terutama golf dan sepak bola, dan dia selalu membantu saya pada waktu saya menjadi ketua umum Persatuan Golf Profesional Indonesia, dan juga pada waktu saya menjadi ketua member Matwa sebagai pembina junior di Matwa dan menghasilkan banyak pemain yang baik. Kemudian di organisasi beliau
adalah salah satu wakil ketua saya untuk beberapa periode, dan terakhir sebagai salah satu anggota Majelis Pertimbangan Organisasi. Banyak hal yang telah dibuat oleh Andi Darussalam Tabussalam, baik di dalam pekerjaannya, organisasinya, maupun dalam kegiatan sosial kemasyarakatnya, membantu masyarakat banyak. Untuk itu merupakan satu kehilangan yang besar bagi kami dan keluarga kami dan organisasi kami. Seorang yang menjadi panutan seperti Salam, semoga semua dosanya diampuni oleh Allah dan beliau mendapat tempat yang layak dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta keluarga yang ditinggalkan. Saya harap tabah, ikhlas, karena bagi beliau tempatnya sekarang sudah jauh lebih baik di dunia fana ini, di mana banyak godaan, banyak perihal yang harus dihadapi, banyak tantangan. Sekali lagi kepada keluarga besar Bapak Salam Tabussalam almarhum, kami mengucapkan turut berduka cita, dan semoga hubungan kita, silaturahmi kita tetap walaupun tanpa beliau. Dan saya sampaikan istilah di dalam Pemuda Pancasila, sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Yapto Suryo Sumarno, Ketua Umum Pemuda Pancasila, sekaligus sebagai teman dan sahabat almarhum. Selamat jalan Hayahanda, selamat jalan sahabat, selamat jalan teman terbaik, selamat jalan ADS. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah yang kami muliakan, demikianlah seluruh rangkaian acara takziah dan doa bersama malam ke-7 atas berpulangnya ke rahmatullah almarhum Bapak Andi Darussalam Tabussalam. Atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat, kerabat, dan teman almarhum atas kehadirannya baik secara langsung maupun secara virtual pada malam hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam.